Oke, teman-teman sekalian. Apa sih yang mau saya sampaikan? Yang saya mau sampaikan adalah teman-teman sekalian, orang yang menyukai sesuatu cenderung akan membela dan orang yang membenci cenderung akan mencari-cari kesalahan. Dan kadang-kadang ini yang terjadi pada zaman sekarang. Berapa banyak yang kita lihat ada orang-orang yang sebenarnya mereka itu entah mereka benar-benar membenci satu kaum, membenci satu etnis, atau mereka sebenarnya membenci budaya yang ada di dalamnya, membenci apa ya misalnya kondisi atau kadang-kadang bisa jadi juga membenci agama. Kenapa saya mengantarkan sebegitu panjang untuk kampanye deradikalisasi, kampanye, bahwa Islam itu intoleran, Islam itu, ekstrim, Islam itu radikal, itu kemudian disampaikan. Ada satu kata-kata yang sering saya dengar, apa? Bahwa Islam itu diidentikan dengan Arab, ya kan? Maka muncul bagaimana cara orang-orang yang nggak suka dengan Islam sebenarnya untuk ngata-ngatain orang-orang yang bagi mereka terlalu islami, mereka sebut mabuk agama. Mereka sebut kadal gurun. Mereka sebut unta padang pasir dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka berusaha untuk mengidentikan antara Islam itu sama dengan Arab. Nah, kalau ini yang terjadi teman-teman sekalian, artinya berdasarkan contoh yang sudah kita bisa ambil di depan, kita bisa untuk berpikir ataupun berasumsi, mengira-ngira, jangan-jangan kebencian dia terhadap Arab atau kebencian orang-orang yang memang nggak suka terhadap Arab itu jangan-jangan diawali atau diinisiasi oleh kebenciannya terhadap Islam. Karena orang benci Arab itu bisa jadi benci Islam. Dan orang benci Islam bisa jadi ikut-ikutan benci Arab. Seperti yang saya sampaikan dalam cerita di awal tadi. Cuman masalahnya adalah kadang-kadang ada orang-orang yang mereka tidak sanggup atau tidak berani untuk nyerang Islam, akhirnya nyerang Arab. Kan gitu sebenarnya. Makanya mereka itu mengidentikan Islam dengan Arab. Contoh misalnya, kemarin ada pernyataan, Islam bukan orang Arab, Tuhannya Islam, Allah bukan orang Arab. Atau Allah bukan orang Arab. Pertanyaannya adalah kalau saya selain mempermasalahkan pernyataannya itu, saya juga mempermasalahkan kenapa harus orang Arab? Kenapa nggak Tuhan itu bukan orang Indonesia? Atau Tuhan itu bukan orang Inggris? Atau Tuhan bukan orang Eropa? Atau Tuhan bukan orang Cina misalnya? Ya kan ya? Nah, kenapa nggak kata-katanya orang yang lain, etnis yang lain, tapi harus etnis Arab? Berarti ada sentimen terhadap Arab di situ. Baru-baru lagi kemudian ada yang bilang, Arab itu kalau seandainya nggak punya Ka'bah, itu dia nggak ada kehormatan. Dia tuh nggak ada apa-apanya. Arab tuh barbar, jelek, sadis, dan seterusnya. Nah, ada apa ini sebenarnya? Ucapan-ucapan kebencian terhadap Arab yang saya melihat itu adalah ungkapan kebencian terhadap Islam sebenarnya. Karena mereka dari awal konsisten mengaitkan antara Islam dengan Arab. Sehingga ketika mereka menjelekkan Islam, sehingga ketika mereka menjelekkan Arab, maka mereka ingin mendistorsi atau menjelekkan Islam juga. Contoh deh, kayak gini ya. Oke. Arab itu kalau tidak ada Ka'bah nggak punya kehormatan. Apa sih seninya budaya? Ada budaya Arab? Tidak ada. Bangsa yang nggak punya budaya, bangsa yang tidak melahirkan intelektual. Siapa coba intelektual Islam dari Arab? Tidak ada. Coba kita lihat. Kata-kata di balik itu. Kalau ada orang mengatakan Arab itu dulu nggak punya kehormatan, Arab tuh nggak punya budaya, Arab itu nggak punya nggak punya peradaban, Arab itu kacau balau, Arab itu tersesat. Oke, nggak sepenuhnya salah karena memang Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya wa inkanu min qablu lafi dolalim mubin. Allah sampaikan bahwa sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya Rasul, sebelum datangnya Al-Qur'an, orang-orang yang ada di Arab itu mereka dalam kesesatan yang mubin, yang nyata. Betul, sebelum datang Islam. Tapi mengatakan bahwa mereka itu adalah nggak punya kehormatan, enggak juga sih sebenarnya. Karena secara faktual justru orang-orang Arab itu punya honor yang sangat tinggi sekali. Karena itulah mereka dalam tanda kutip kadang-kadang berperang itu untuk mempertahankan kehormatan. Ya kayak orang-orang Bugis lah, dia punya siri gitu misalnya ya. Dia punya kehormatan yang tinggi sekali. Dia nggak boleh misalnya kalau seandainya istrinya diganggu atau dirinya diganggu, bahkan diomongin. Nah, itu adalah bentuk daripada kehormatan yang mungkin ada sebelum adanya Islam atau adanya Indonesia. Kita tidak bisa bilang sebelum adanya Indonesia orang-orang Bugis, orang-orang Jawa, orang-orang Padang, orang Minang, mohon maaf, atau orang-orang Betawi nggak berbudaya atau nggak punya kehormatan. Nggak bisa juga bilang gitu. Tapi balik lagi ya, memang ada saya pikir sebuah usaha untuk mengaitkan antara Arab dan Islam sehingga ketika dia mengkritik Arab,